Selamat siang, Bu Irma. Apa kabar? Selamat siang Bu Yuti, sehat Bu Yuti Ya, sehat. ya, Alhamdulillah. Akhirnya kita dapat waktu yang pas ya, Bu ya, untuk ngobrol. Iya benar Bu Yuti. Iya, dari beberapa hari yang lalu kita WA-an. Nah, Alhamdulillah hari inilah was itu. Oke, Bu. Apa nih, Bu, yang ingin kita obrolin hari ini, Bu? Eh, Pertama dulu saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya, di mana Ya, Ibu Bu. bersedia mendengar keluh kesah saya hari ini. Begini Bu Yuti, saya punya permasalahan nih yang sulit sekali saya selesaikan sendiri, di mana Iya, Bu. dalam hal memberi pemahaman pembelajaran materi, khususnya matematika yang saya ampu Ibu, kepada murid Iya, Bu. saya, anak kelas 11 TBSM, yang mana murid dalam setiap kelas adalah laki-laki semua, dan minat belajarnya juga kurang, Ibu. Tidak terkecuali dengan pelajaran matematika yang saya ampu, Ibu. Mm-mm. Oh, jadi Bu Irma punya masalah yang berkaitan dengan cara memberikan pemahaman tentang materi pada pelajaran matematika yang Ibu ampuh ke murid kelas 11 TBSM yang semua murid itu adalah laki-laki ya Bu ya. Semua muridnya laki-laki di kelas itu ya Benar, Bu Bu. ya. Benar, Ibu. Oh iya, oh iya Bu. Ini Bu dari percakapan kita hari ini nih Bu, kira-kira apa nih yang Bu Irma harapkan di akhir sesi kita nanti Bu? Saya berharap anak anak saya, apalagi khususnya 11 TBSM ini yang saya apa nih, yang saya didik nih. Saya mau Iya berharap Bu. mereka dapat menemukan atau berminatlah dalam mata pelajaran yang Mm-mm. saya berikan pemahaman nanti, Bu. Dan mereka berminatlah Oh, belajar matematika, tidak seperti yang saya hadapi sekarang, Ibu. oh, berarti Ibu mengharapkan solusi ya Bu ya, gimana caranya agar Ibu dapat memberikan pemahaman tentang materi yang Ibu ajarkan kepada murid kelas 11 TBSM tadi ya Bu ya. Benar, Bu. Oh, oke Bu. Oke Bu Irma, menurut Bu Irma nih, kategori anak-anak yang paham terhadap materi yang sudah Ibu ajarkan itu ciri-cirinya seperti apa Bu dalam pembelajaran itu? Kategori yang saya lihat, Ibu, murid saya bisa apa namanya, ketika saya memberikan pemahaman terhadap mereka, dari mereka keaktifan mereka, saya bisa melihat mereka. Nah, selain daripada itu, ketika saya menjelaskan atau memberi pemaparan, mereka aktif merespon. Nah, dengan materi yang saya berikan, ketika saya memberikan soal nih Bu Yuti, mereka bisa mengerjakannya dengan baik terkait dengan materi yang saya berikan. Kira-kira begitu Bu Yuti. Oh. Oh iya Bu, berarti bisa saya simpulkan nih dari yang Ibu jabarkan tadi, berarti murid yang paham itu berarti murid yang aktif ya Bu ya di kelasnya, ketika Ibu tanya dia bisa menjawab, maksudnya itu merespon begitu ya Bu? Ya benar Bu. Mm-mm. Dan ketika Ibu beri soal atau permasalahan berkaitan materi yang Ibu ajarkan itu, si anak itu mampu mendapatkan solusinya. Kira-kira begitu ya Bu ya? Iya, benar Ibu. Nah, gini Bu, dari skala 1 sampai 10 nih Bu, menurut Bu Irma nih, pada saat sekarang ini dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas, kira-kira pada skala berapa Bu Ibu dapat mewujudkan harapan Ibu tadi tuh, bahwa si anak itu dapat paham terhadap materi yang sudah Ibu ajarkan? Kalau untuk saat ini mereka dengan pembelajaran yang biasa saya perbuat Bu, mereka masih di skala Hmm. 5 Ibu. Saya mau nantinya meningkat lah Bu. Hmm. Ada skala berapa lah Ibu? Berharap Benar. Saya berharap setelah saya nanti mendapatkan solusi atau cara bagaimana Hmm. mereka dari hasil perbincangan kita ini, saya berharap mereka Hmm. mendapat dari skala 5 ke skala 10, Ibu. Itu yang saya harapkan, Ibu. Amin. Amin, semoga nanti ya Bu ya. Nah, untuk mewujudkan agar murid
di kelas Ibu tadi itu aktif supaya bisa mendapatkan harapan mendapat skala 10 tadi nih Bu. Nah, Ibu sudah punya rencana pembelajaran belum untuk mewujudkannya, Bu? Saya sudah punya rencana sebenarnya Ibu. Untuk Mm-mm, mengatasi hal yang saya hadapi ini, saya berencana mm-mm, untuk membuat mm-mm, pembelajaran yang berdiferensiasi. Di mana untuk mm. mengetahui kesiapan dan gaya belajar mereka, Ibu. Selain daripada itu, Iya. saya akan Mm-mm, membuat materi dalam bentuk PowerPoint atau PPT, Ibu. Yang mungkin selama ini mereka belum pernah menerima pembelajaran matematika seperti hal ini sebelumnya, Ibu. mm-mm. Oh, berarti sebelumnya belum belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya di sekolah ya, Bu, di kelas? Benar, Bu. Belum sama sekali, Bu. Oh, oh, jadi semua siswa itu diperlakukan dengan yang sama ya, Bu ya? Benar, Bu. Selama ini seperti itu, Oh Bu. iya tuh, iya saya sangat setuju itu Bu, karena dengan itu kan nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi nanti minat bakat siswa yang tadi yang laki-laki itu mungkin nanti bisa keluar itu Bu. Ya, saya setuju itu Bu. Nah, ini Bu, eh, nih Ibu kan mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih. Nah, Benar, Bu. menurut Ibu, apa sih kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuan Ibu tadi dari perencanaan yang Eh, sudah Ibu lakukan ini? saya punya kekuatan, Bu, bahwa Mm-mm, saya sudah memahami, bahkan sudah mendapat pembelajaran atau pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi nih mm-mm. pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya ada KSE-nya, Bu, kompetensi sosial Oh, emosionalnya, Bu. Begitu, Bu. hmm. Oh, berarti Ibu sudah dapat pelatihan tentang itu juga ya, Bu ya? Benar, Bu. Pembelajaran diferensiasi tentang PSE juga sudah. Wah, mantap nih Bu Irma nih. Nah, dalam melaksanakan rencana yang sudah Ibu utarakan tadi, itu mungkin nantinya akan ada hambatan kan Bu, yang akan yang menghalangi Bu Irma nih dalam mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan. Menurut Bu Irma nih, kira-kira bentuk hambatan yang akan Ibu alami itu seperti apa Bu Irma? Eh, Biasanya, Bu, hambatan yang mungkin menghalangi saya dalam meraih tujuan atau melaksanakan tujuan saya yang sudah saya rencanakan sebelumnya adalah bahwa akan ada kegiatan sekolah yang tidak terencana, Bu. Ah, nah, saya sudah Oh. merencanakan jauh-jauh sebelum ini. eh, nah, tiba-tiba ada kegiatan sekolah yang mungkin tidak direncanakan, Ibu. Begitu kira-kira Mm-mm. hambatannya, Ibu. Oh, berarti ada kegiatan apa? Kegiatan sekolah yang tiba-tiba harus Ibu kerjakan begitu ya, Bu ya? Benar, Bu. Hmm, ya. Bagaimana nih, Bu, cara Ibu mengatasinya ketika ada itu hambatan itu? Jika ada sebuah hambatan yang seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, biasanya, Bu, Hmm, saya sudah memiliki opsi atau cara nih yang saya mm-mm, gunakan, yang mana mm-mm, mengganti waktu yang sudah terpakai tadi oleh kegiatan mm, sekolah tadi mm-mm. di lain waktu, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu. Jadi kita nggak merugikan siswa ya Bu ya. Materi itu tidak ada yang tidak diajarkan artinya kan? Walaupun Iya, waktu benar, Bu. apa namanya, walaupun hari itu kita nggak masuk di kelas, di hari lain Ibu akan mengajari materi yang harusnya Ibu ajarkan di hari itu. Begitu ya Bu? Iya, benar, Bu. Nah, kira-kira nih Bu, siapa nih orang yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu tadi? Biasanya nih kalau misalnya saya punya rencana nih, Bu, saya biasanya Hmm, pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah saya nih. Kemudian iya. rekan-rekan sejawat saya. Nah, dan rekan-rekan guru begitu Bu, untuk memperoleh kelancaran apa yang saya rencanakan itu terhadap siswa saya, Ibu. Hmm, iya, berarti adanya kolaborasi ya, Bu ya. Kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian meminta pendapat kepada kepala sekolah. Ya, bagus sekali, Bu. Memang harus itu. Kita membutuhkan orang lain kan, Bu, nanti untuk menilai kita. Mm-mm. Oke, merefleksi kita maksudnya. Nah, ini nih, Bu. Kapan nih?
Bu, rencananya pembelajaran diferensiasinya akan Ibu laksanakan? Kebetulan hari ini saya di hari Senin sekarang ini saya belum belum ada jadwal nih Bu. Tetapi Hmm, nanti iya. besok mungkin Selasa saya akan terapkan atau rencana saya itu saya Hmm, akan laksanakan untuk besok Ibu. iya, iya, bagus sekali Bu Irma. Jadi lebih cepat, lebih baik begitu kan Bu? Langsung Baik. dieksekusi deh. Iya, benar. Oke Bu Irma, nih kita sudah sampai di ujung sesi ini Bu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan masalah Ibu kepada saya. Harapan yang ingin Ibu capai juga sudah Ibu sampaikan. Kemudian rencana yang akan Ibu lakukan juga sudah Ibu utarakan kepada saya. Nah, sekarang Bu Irma nih, gimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol Bu? Setelah saya apa nih? Setelah saya apa namanya menyampaikan isi hati yang selama ini sulit saya utarakan atau sulit saya selesaikan nih setelah perbincangan ini perasaan saya sudah gimana ya Bu ya sudah plong lah ini sudah plong. Ya, oke. Kemudian saya tidak sabar lagi untuk melaksanakan besok menunggu hari Selasa besok Bu, kira-kira Ya, begitu semangat perasaan Ibu. saya sekarang. Baik Ibu. Ya, semangat. Iya, semangat Ibu. Iya, saya pun udah nggak sabar nih menunggu nih gimana ceritanya ketika Ibu nanti sudah menerapkan rencana yang sudah Ibu buat ini. Nah, nih Bu, apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini, Bu? Dari obrolan kita ini, Bu, saya bisa dapat untuk menerapkan besok. Saya berharap Hmm. harapan saya itu sesuai dengan tadi permasalahan saya. Saya berharap bahwa dengan Hmm. pembelajaran ini siswa saya 11 TBSM, ini jurusan TBSM maksud saya dapat Iya, memahami Bu. dan berminat pembelajaran saya, Ibu. Amin. Iya, Bu Irma. Semoga rencananya dapat terlaksana dengan baik ya, Ibu Irma ya. Tujuan Baik, Ibu Ibu. dapat tercapai. Iya, Bu. Nanti bisa nih, Bu, kita atur lagi waktunya nih, Bu, untuk kita eh, apa namanya ngobrol lagi. Saya ingin dengar nih gimana eh, gimana sih hasilnya ketika Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 11 TBSM tadi. Ya, Bu ya. Nanti Nanti kita saya atur waktu kabari, ya, Bu. saya telepon lagi, Bu ya, Bu. Iya, Saya nanti saya seminggu telepon. apa 2 minggu lagi deh. Oke, Bu Baik, Irma. Ibu. Apa ada lagi, Bu, yang mau yang mau Ibu sampaikan pada saya, Bu? Oh, untuk saat ini sudah, Bu, karena perasaan saya sudah lega nih dengan perbincangan Ya, kita hari ini. Alhamdulillah. Oke, oke, Bu Irma. Kalau sudah tidak ada lagi, eh saya bisa undur diri ya, Bu Irma ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Hmm, Terima kasih, Bu. ya, ya, Bu. Sama-sama, Bu Irma. Kita tunggu kabarnya ya, Bu, biar kita bisa Oke, ngobrol siap. lagi. Siap, Bu, Oke, Bu. siap, Bu. Selamat, Selamat siang, Bu Yuti. selamat siang, Bu Irma. Maaf nih, udah ada beberapa kali Ibu telepon saya nih. Saya beberapa hari ini sibuk nih, Bu Yuti, untuk mendengarkan keluh kesah Ibu Yuti. Kali ini Mm-mm. sesuai dengan janji saya nih, saya tepati janji Mm-mm. saya nih, sekarang nih. Kira-kira Iya, nih, apa sih yang mau kita obrolin saat ini, Bu Yuti? iya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih ya Bu Irma ya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya ini Bu. Nah, begini Bu Baik. Irma nih, eh, beberapa minggu terakhir ini saya kok merasa jenuh ya Bu ya. Dan lebih sering mengeluh Bu. Gak seperti biasanya nih Bu Irma. Oh, beberapa hari terakhir ini maksudnya ya, Bu, ya? Mm-mm. Oke. Kalau misalnya beberapa kali ini saya dengar Ibu Yuti mengalami kejenuhan nih. Coba diingat-ingat lagi, Bu. Beberapa minggu terakhir ini kira-kira kegiatan apa yang Ibu lakukan? Hmm. Memang banyak Bu Irma. Di minggu 1 minggu terakhir kemarin memang sangat padat Bu Irma kerjaan di sekolah. Kami sudah PPDB Bu Irma untuk tahun ajaran baru, untuk tahun ajaran 2024 2025. Kami sudah PPDB jalur talent scouting namanya. Itu mengambil anak-anak di sekitar Sibolga Tapteng itu
untuk masuk ke Matauli dengan beasiswa dari yayasan gratis Bu Irma. Nah, di situ kebetulan saya masuk ke dalam kepanitiaan karena terus apa namanya membuat soal tentang matematika karena di talent scouting itu ada tiga Bu Irma olimpiadenya itu kan ada matematika, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, itu ditambah lagi Bu Irma kan saya sekarang sedang mengikuti CGP nih Bu Irma angkatan 9. Jadi di situ tugasnya banyak Bu Irma. Jadi kita harus selalu update tugas, menyelesaikan tagihan tugas di LMS itu. Nah, kemudian tambah lagi tugas kita Bu Irma sebagai guru bidang studi kan yang harus masuk di dalam kelas. Nah, jadi itulah Bu Irma. Padat banget ya. Hmm. Saya dengar tadi mulai dari Gitulah. penerimaan PPDB dan apalagi unggahan tugas-tugas LMS begitu ya. Ah, begini Bu Mm-mm. Yuti, Iya, Bu. kira-kira apa nih Bu? Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, saya berharap Bu Irma setelah kita ngobrol ini nanti, saya mendapatkan solusi Bu Irma untuk menghilangkan kejenuhan saya ini. Karena kalau sudah jenuh ini Bu Irma mengeluh. Nah, inilah yang saya rasakan ini. Saya sering mengeluh, kemudian mengerjakan tugas itu pun tidak optimal Bu Irma. Nggak terbengkalai semua. Seperti LMS itulah. Jadi saya tuh mengerjakan tugas itu yang memang sudah deadline. Deadline-nya sudah ditentukan begitu, saya kerjakan. Yang nggak ada deadline Bu Irma, aduh saya belum pegang. Nah, itulah kalau sudah jenuh. Jadi saya pengen dapat solusi nih Bu Irma, gimana nih menghilangkan rasa jenuh ini. Oke, baik Bu, baik, baik. Mudah-mudahan nanti dari obrolan kita ini Ibu dapat mendapatkan solusi ya. Tadi Ibu katakan di Amin. awal nih, situasi ini tidak Mm-mm, sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Dari sini mm. saya mengambil kesimpulan berarti di minggu-minggu sebelumnya Ibu tidak merasakan jenuh seperti sekarang ini. Bukan begitu Bu Yeti? Bisa diceritakan? Mm. Iya, iya Bu Irma. Saya pun berpikir nih, mungkin karena penatnya apa? Karena padatnya kegiatan nih Bu Irma. Karena kalau minggu-minggu sebelumnya itu Bu Irma, memang Senin Selasa itu kan kami tuh pulang itu jam 5.15 ya Bu. Nah, Rabu Kamis itu kan pulang jam 2 tuh. Nah, Jumat Sabtu pulang jam 2. Jumat itu Kamis Jumat pulang apa Rabu Kamis jam 2, Jumat jam 12. Nah, Sabtu itu saya freelance Bu Irma. Habis apel wali apa namanya? Saya bisa pulang gitu. Nah, ini jadi ketika pulang itu masih ada me time gitu loh Bu Irma. Di situ saya bisa nonton sebentar, saya bisa mengerjakan tugas-tugas di LMS saya dengan santai begitu. Nah, kadang-kadang suami pulang kerja itu kan jam 4 ya Bu Irma ya. Tuh kadang-kadang kami healing dulu, minimal duduk di pantai lah gitu kan Bu Irma. Nah, 2 minggu inilah Bu Irma itu nggak saya alami gitu, nggak saya lakukan itu. Jadi memang padat. Saya berangkat ke sekolah itu jam 7, pulang jam 6, kadang-kadang maghrib pun di sekolah. Nah, itulah Bu Irma. Itu ya. Tadi Ibu juga katakan beberapa minggu ini ada kegiatan PPDB di sekolah Ibu. Nah, yang mau saya Mm-mm. tanyakan nih, apa peran Ibu di situ? Dan sampai kapan kegiatan Ibu berlangsung? Kegiatan yang Ibu lakukan Oh, dalam proses PPDB itu, Bu. oh iya. Saya menjadi panitia Bu Irma. Itulah tadi mulai dari pembuatan soal. Kami tim Bu Irma. Jadi saya termasuk salah satu di dalam tim itu, mulai dari pembuatan soalnya, kemudian pengawasnya kami juga Bu Irma. Yang mengoreksinya kami juga karena itu manual kan. Jadi kita lihat cara-cara penyelesaian si anak itu. Nah, kemudian masuk lagi ke seksi konsumsi nih Bu Irman ini yang paling apa susah ini. Jadi kita harus Ya, ya. pulang terakhir kan di akhir. Ya udah selesai Benar-benar. itu kalau misalnya kita cuma untuk pembuatan soal pengoreksi selesai koreksi kan selesai Bu Irma. Nah, ini enggak gitu. Jadi waktu talent scouting jalur bahasa Inggris itu pun eh, bahasa Inggrisnya saya ikut begitu. Nah, disitulah Bu Irma. Jadi ikut wanitanya itu. Kalau selesainya Bu, memang sudah selesai Bu. Terakhir kemarin itu hari Kamis, tanggal 23 ya. Jumat 24 ya, tanggal 23. Hari Jumat itu udah mulailah perlombaan-perlombaan kan Bu Irma untuk hari guru. Nah, Benar. 24-nya udah hari gurunya.
acara lagi. Nah, itulah memang masih padat Bu Irma. Hari Minggunya itu kemarin kami masih ngumpul lagi di sekolah. Jadi memang Oke. sangat Ah, padat Bu Irma. Ya, ada kegiatan lagi, ada apa senam bersama di sekolah. Setengah harinya di sekolah juga. Nah, itulah Bu Irma. baik, baik, Bu. Mm-mm, Ini Bu Yuti, tadi saya sudah, Ibu sudah menjelaskan ke saya nih, kenapa di minggu-minggu sebelumnya Ibu tidak merasa jenuh, padahal kan kegiatan mm-mm, PPDB juga sudah selesai dilaksanakan. Dari kedua penjelasan mm-mm. tadi, kira-kira apa Dapat. nih Ibu ambil? Kemungkinan begini, yang dapat Ibu rencanakan untuk Ibu lakukan berikutnya dalam menghilangkan kejenuhan ini. Hmm, ya inilah Bu, saya ingin membuat jadwal lah ini Bu. Membuat jadwal kan udah nggak ada lagi kegiatan di luar jam saya mengajar begitu kan Bu. Mungkin saya akan membuat jadwal nih Bu untuk menyelesaikan tugas-tugas LMS saya, CGP saya, tugas-tugas CGP saya yang ada di LMS itu Bu, itu akan saya cicil lah Bu untuk mengerjakannya. Saya buat jadwal, kemudian saya buat jadwal lagi untuk apa? Adalah waktu untuk me time gitu Bu, untuk sekedar menonton atau eh, healing sebentar begitu. Mungkin itu Bu nanti yang akan saya lakukan untuk menghilangkan rasa jenuh ini. Saya sudah ini, saya sudah tangkap nih. Berarti me time lah ya. Iya, untuk me Iya. time ini pertanyaan saya nih, siapa orang yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan rencana ini? Kalau me time itu biasanya saya ya nonton gitu ya Bu. Tapi kalau healing itu paling nanti ngajak suami Bu. Ngajak suami, ngajak anak, sekedar ke pantai saja pun. Kan rumah kita dekat pantai ya Bu ya. Ke pantai Hmm, gitu jalan-jalan, tengok pantai, minum kelapa muda. Mudah-mudahan nanti bisa menghilangkan rasa jenuh ini. Mungkin itu Bu, suami dan anak lah nanti Bu. ya. Me time itu Mm-mm. asik ya Bu ya. Ini Iya, kapan kira-kira rencana Ibu untuk healing atau refreshing ini untuk Ibu lakukan nih? iya. Kalau bisa secepatnya di Bu Irma. Tapi kalau Senin Selasa kayaknya nggak mungkin kan? Karena kita pulang itu jam 5 lewat 15. Makanya nggak mungkin kan itu untuk jalan-jalan lagi udah pulang sampai rumah setengah 6 itu. Siap-siap sholat maghrib semuanya udah nggak ada waktu lagi. Mungkin hari Rabu lah Bu Irma. Insya Allah hari Rabu nanti. Tapi untuk Oke. pembuatan soal itu udah mulai bisa mulai nanti malam udah bisa nih. Mm-mm. Oke, baik Bu Yuti. Saya Mm. sudah dengar nih, saya simak nih. Ini me time akan direncanakan nih. Nih, dilaksanakan. Ya, Saya Bu dengar Irma. apa nih nanti kabarnya saya apa nanti saya tunggu ya Bu. Nih perasaan Ya, Ibu selesai dari sesi obrolan siap. kita ini gimana Bu? Ya, Alhamdulillah Bu Irma. Saya ngerasa plong Bu Irma karena sudah lega Bu Irma karena sudah cerita sama Bu Irma nih. Mungkin karena saya nggak punya teman cerita juga nih Bu Irma. Jadi plong sekali. Alhamdulillah. Belum Sudah Bu. Irma, sudah enak. Alhamdulillah. Karena saya sudah bisa berbagi cerita dengan Bu Irma. Saya sudah mendapatkan solusi untuk menghilangkan rasa jenuh ini Bu Irma. Sehingga saya tidak mengeluh lagi dan semua aktivitas yang sudah terencana nanti insya Allah bisa berjalan dengan optimal dan hasilnya juga optimal Bu Irma. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Irma sudah mendengarkan keluh kesah saya nih. Oke, baik Bu. Saya juga terlihat Mm-mm. dari wajah Ibu kayaknya sudah semakin nih, Mm-mm. sudah semakin bersemangat nih. Artinya begini Bu, dari Mm-mm. ini refreshing nih dengan apalagi me time dengan keluarga nih kan Bu. Nah, itu sangat asik Mm-mm. nih. Eh, jadi sekarang nih udah dari obrolan kita ini sesi terakhir loh Bu Yuti, karena saya sudah lihat Ya. Ibu sudah menemukan solusinya nih. Kira-kira apa yang Mm-mm. Ibu dapatkan dari sesi obrolan kita ini Bu? Mm. Dari obrolan kita ini, Bu Irma, saya sudah mendapatkan solusi, Bu Irma. Gimana caranya nanti saya akan, apa yang akan saya lakukan untuk menghilangkan rasa jenuh yang ada
yang saya alami sekarang lah Bu Irma. Mm-mm. Menghilangkan rasa jenuh itu supaya saya tidak mengeluh dan pekerjaan yang sudah terbengkalai itu bisa dilakukan dikerjakan dengan baik Bu Irma. Oke, baik Bu Yuti. Ada lagi nih kira-kira yang Ibu tanyakan atau Ibu sampaikan ke saya? Sudah Bu Irma, Alhamdulillah sudah plong Bu Irma. Oke, Mm-mm. baik Bu Yuti. Kalau memang tidak ada Ya, lagi, Bu. nah solusi-solusi sudah apa namanya? Sudah direncanakan nih, sudah dapat nih solusinya. Mm-mm. Nah, ini nanti saya Mm-mm. tunggu nih 2 hari berikutnya setelah rencana itu berlangsung, saya tunggu nih. Saya mohonlah bagaimana perasaannya ketika dilaksanakan ya Bu. Oke, Ya, kira-kira siap Bu. saya Nanti sudah saya bisa hubungi. undur diri. Ah, ya Bu Mm-mm. ya. Oke, kita sehat-sehat Ya, semua ya Bu. amin. Ya, terima kasih Bu Irma. Terima Oke. kasih banyak. Terima Mm-mm. kasih. Selamat siang, Sehat-sehat Bu ya Bu. Yuti. Ya Bu, selamat siang Bu Irma.